kalian selalu mengklaim, kami ini umat kasih kami musuh aja kami kasihi kok. Bukan Anda memang, karena perspektif kasih itu subjektif nanti. Lalu mengatakan begini, kami umat kasih, kami gak suka lapor-lapor, kalian umat lapor-lapor. Itu yang saya katakan penipu, pendusta, karena ternyata bohong. Ya, bohong. Karena faktanya ketika sudah banyak kalian melapor. Ya. Dan saya juga maksudnya menyarankan aja ya, untuk kayak akun-akun yang kayak Uni ini, mending kenapa nggak fokus aja sih pada ajaran agamanya Uni? Saya fokus dengan ajaran agama saya, buktinya tempat di sini bertanya tentang Islam. Kenapa saya nggak boleh mencolek kalau orang bertanya tentang agama saya tapi tidak mengerti agamanya? Contoh, ketika kalian Anda mau menghentikan orang yang sedang belajar dan mengajar ya? Sorry. Kenapa Anda tidak datang ke Komal Kristen lalu menyuruh mereka berhenti membahas agama Islam? Selagi para apologet Kristen masih membahas agama Islam, sampai mati pun saya tidak akan berhenti membahas agama Kristen untuk komparasi sebagai bentuk bahwa ketika kalian membahas agama kami, kalian banyak yang tidak paham agama kalian. Jangan Anda halangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Kristologi adalah cabang ilmu. Kristologi itu adalah cabang ilmu. Kristus dan Logos. Seperti Islamologi dipelajari oleh pendeta kalian. Hentikan pendeta kalian belajar Islamologi. Baru saya berhenti. Suruh pendeta kalian jangan belajar STT Islamologi. Saya berhenti belajar dan mengajar Kristologi di sini. Ya, karena metode belajar mengajar adalah transfer knowledge dan transfer attitude. Di sini saya belajar dan berusaha untuk kita transfer knowledge, ilmu pengetahuan. Kenapa di TikTok? Hak saya dong. Mau saya pakai pargoy kek, mempelajari apapun kek, itu hak saya, kembali ke hak saya. Nah, ketika Anda bilang kenapa saya tidak fokus saja ke agama saya ini pendiskusi lintas agama, bukan ustazah, bukan ulama. Yang membahas agama Islam sudah ada. Saya pendiskusi lintas agama. Saya tekankan sekali lagi, Unirifa adalah pendiskusi lintas agama. Kenapa? Karena banyak orang Kristen di komal-komalnya membahas agama Islam dan tak mengizinkan kami orang Islam yang kredibel untuk menjawabnya. Maka saya buka komal saya untuk membahas kedua agama ini secara ilmiah dengan dialektika. Gunakan bahasa yang baik. Tapi kalau kalian menghujat, kalian membawa parameter yang kalian paksakan, saya tampol kalian dengan kitab kalian. Karena saya baca kitab kalian. Oke. Ya, mungkin itu aja deh Uni. Mungkin itu aja. Pokoknya saya tolong ya, jangan halang-halangi orang untuk belajar agama. Enggak. Selagi itu maksudnya memang gimana ya? Saya juga mau berdebat kayak begini. Saya juga tahu diri sih, ilmu saya tidak mungkin tidak terlalu banyak. Saya pokoknya hanya masuk di Komal Umi ini hanya ingin menyampaikan saja kalau misalnya kita di Indonesia ini kan kita bergandengan sama orang yang berbeda keyakinan juga sama kita. Kalau bisa apa yang yang Uni berikan kayak pelajarannya atau apa, ya fokus aja gitu pada agamanya, tidak usah mencolek-colek. Saya fokus dengan agama-agama. Saya fokus dengan agama-agama, bukan agama Islam saja. Iya. Karena perbandingan agama itu dipelajari di kampus-kampus ya. Saya selalu mengikuti Uni. Mohon maaf banget Uni, dari hati saya yang paling terdalam, banyak kata-kata dari Uni yang menyakiti. Dan itu udah banyak beredar. Menyakiti, kata-kata saya menyakiti itu bersumber dari kitab kalian, ya. Begini. Mohon maaf. Kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda tersakiti nggak? Sakit dong, sakit. Lah itu agama saya. Masa saya menjalankan agama saya, Anda sakit hati dan saya harus bertimbangkan itu? Jadi kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, berarti kalian tersakiti dan saya harus pikirkan kalian. Berarti demi memikirkan kalian, kami ingkari agama kami. Enak saja kalian. Udah. Bayangkan teman-teman, kita bilang Yesus bukan Tuhan, mereka tersakiti. Lalu kita harus pikirkan mereka. Kita harus bilang Yesus Tuhan. Berarti kalian memaksakan agama kalian kepada kami gitu? Iya. Enak aja. Ya nggak bisa lah. Masa kami harus ikuti agama kalian? Sorry ya. Justru kami harus sondingkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya punya data-datanya. Kok begitu? Masa? Mulai. Tunjukkan ajaran kasih kalian. Tunjukkan. Kalau saya tidak perlu menghujat kalian. Saya keras tegas karena saya ingin membela demokrasi. Yang saya bela demokrasi. Hak saya mensiarkan agama saya. Hak saya membahas ilmu. Oke Uni, saya mau saya mau istirahat. Pokoknya itu aja yang saya mau sampaikan. Kalau misalnya lebih eloknya lagi
Enggak begitu. Elok nih. menurut siapa? Tunggu, elok menurut siapa? Apakah saya harus bersikap elok menurut Anda? Tunggu. Apakah saya bersikap Saya tidak mau berbicara terkait ilmu. Mungkin ilmu Uni lebih terus banyak seperti yang daripada Anda saya. mau? Yang saya mau sampaikan di sini, misalnya Jelas, Uni ingin menarik jelas. orang untuk percaya dengan agama Uni, mending Uni fokus dan buktikan kalau agama Uni itu adalah agama yang paling baik. Justru karena Uni menghujat agama Ini lain, yang saya lakukan. membuat hati orang itu sakit. Bahkan kami melihat kalau agama Uni itu kok seperti ini ya. Coba Uni fokus tentang kebaikan. Siapa perhatikan. itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikannya, apalah puasa itu, apalah itu orang pasti Oke, akan terkutuk sudah. untuk belajar terkait dengan Islam. Tapi kalau Sudah. Uni hanya untuk memperbandingkan Kristen Islam, Kristen itu Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak. Orang juga tidak akan tersentuh, nggak bakal tersentuh. Uni fokus aja tentang Dari mana Anda kebaikan tahu? Islam. Banyak Uni yang sudah fokus mualaf. Islam itu Banyak yang sudah mualaf. Islam itu mengajarkan sholat 5 waktu, cara menuju surga itu dengan Islam seperti apa. Anda masuk ke koma saya, Anda bicara suka-suka hati Anda saja. Ini sudah bentuk yang tidak menyenangkan. Lalu saya harus bersikap sesuai dengan yang Anda mau. Siapa Anda? Anda masuk ke koma saya, bicara banyak, dan Anda bilang apa yang saya lakukan menyakiti hati Anda. Lalu saya tanya, ketika saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda tersakiti? Iya. Artinya apa yang ada di Al-Quran itu menyakiti hati Anda. Lalu Anda bilang ajarkan kami Islam. Sedangkan ketika Islam ajarkan Yesus bukan Tuhan, kalian tersakiti. Lalu kalian minta kami mengajarkan kebaikan Nabi kami. Halo, saya katakan sekali lagi, saya pendiskusi lintas agama. Kenapa saya harus ada? Karena banyak kalian, jangan kalian jadi penjajah. Masuk di koma saya, bicara banyak, giliran saya ngomong juga. Gini kalian saya kasih tempat Anda bicara, saya bicara, saya lagi bicara. Anda bicara dari tadi saya dengarkan ya. Dan Anda ini di koma saya by the way. Dengarkan saudariku ya, saya tidak kenal dengan Anda. Dengarkan saya dulu. Boleh saya bicara nggak? Ini koma saya loh. Bahkan koma saya pun Anda jajah loh. Ya, saya turun aja. Silakan. Ya, saya tidak harus mengikuti yang kalian mau. Pada ajaran Uni aja. Oh jelas, saya fokus membuktikan kebenaran Islam. Ingin mengenal Islam itu. Apa sih? Kamu bicara dari tadi saya dengarkan. Ketika kamu bilang Yesus, jadi Pak Jokowi tidak menuhankan Yesus, hati kamu sakit nggak? Lucu kalian ini. Apa parameter kepenghujatan di agama kalian, coba saya tanya. Ketika kami tidak menuhankan Yesus, kalian tersakiti. Padahal itu ajaran agama kami. Ketika kami mengikuti ajaran kami, kalian tersakiti. Hah? Berarti menurut kalian kalau kami menjadi Islam ini tersakiti kalian? Lalu kami harus memikirkan perasaan kalian untuk tidak berislam. Menurut kalian kami harus menuhankan Yesus, begitu. Lalu menurut kalian adalah kami tidak boleh bahas Kristen di sini. Lalu kalian Kristen boleh bahas Islam. Penjajah kalian. Dan kami harus takut. Sorry to say ya. Kalian mengatakan Tuhan kalian tidak perlu dibela. Itu menurut kami itu ajaran dusta ya, atau himbauan dusta. Karena buktinya kalian melaporkan Ratu Entok. Jadi saya pikir sudahlah, tidak usah bermanis-manis depan kami, brother. Karena kami melihat sendiri kok. Kalian itu ketika tidak melakukan apa-apa, kalian bilang kalian baik. Tapi ketika kalian punya power di tangan kalian, ya di Sumatera Utara, Ratu Entok itu ditangkap karena diduga menista Yesus. Padahal kalian bilang kalian nggak perlu bela Yesus kan. Udah, brother, tidak perlu di depan kami ini sok-sok manis. Kan kita sudah lihat kok bagaimana penista-penista. Iya, saya tidak menyalahkan Anda. Maksudnya tidak perlu, iya, tunjukkan aja. Brother, gini loh. Maksud saya tuh begini. Tidak, brother, dengar dulu. Ini di koma saya loh. Ini koma saya. Masa ini koma saya loh. Masa kamu mau menjajah koma saya? Jadi kamu masuk ke koma saya ini untuk menampilkan sesuatu yang bisa saya bantah. Jangan gitu dong. Ini koma saya berhak untuk menentukan siapa yang bicara yang tidak. Kok kamu ini kalian ini bukan cuman kalian lip service di hadapan kami, tapi kalian juga menjajah komal kami. Tuh ngomong terus tuh. Padahal ini komal saya loh. Ini komal saya. Kalau kamu punya adab dan etika, kamu dengarkan dulu saya bicara. Kamu masuk ke koma saya, kamu berbicara dengan orang Kristen, jadi kamu bilang,
Teman-teman, jangan membela Tuhan kita. Bullshit. Karena faktanya bukan hanya membela, bahkan kalian memperlihatkan betapa kalian yang menista agama kalian, yang menista Tuhan kalian. Lalu ketika kami sampaikan kembali, kalian yang merasa tersakiti. Jadi jangan di hadapan kami kalian lip service, jangan berdusta di hadapan kami. Bukti menunjukkan ketika otoritas tertinggi di Sumatera Utara adalah orang Kristen, lihat itu. Kalian bilang jangan foto yang kalian anggap Yesus yang bukan Yesus saja dihujat, kalian laporkan orang. Lalu kalian bilang kalian itu umat kasih yang tidak perlu membela Tuhan. Sudah cukup. Jangan lagi lah kalian sok-sok depan kami baik pada aslinya nggak gitu. Udahlah. Kalau kami terang-terangan bilang, kami tidak rela Tuhan kami, Nabi kami dihina. Karena kami diajarkan bukan tampar pipi kiri kasih kanan. Tidak ada begitu dalam Islam. Diizinkan kalian memerangi orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Memerangi perkara akidah artinya adalah seperti orang-orang yang menyerang kami dalam ranah syubhat juga menyerang kami secara akidah. Dan perang argumen saya lakukan. Saya reaktif. Saya komparasi balik. Menjawab kalian. Jangan kalian di hadapan kami sok-sokan bilang, Jangan membela Tuhan kita, nggak perlu dibela. Kucing bang. Itu di Sumatera Utara tuh buktinya kalian laporkan Ratu Entok loh. Mayoritasnya siapa? Orang Kristen. Kalau memang yang kamu bilang itu mayoritas Kristen itu baik, maka pasti Ratu Entok tidak akan dilaporkan. Kenapa? Karena kalian umat yang mengasihi musuh. Faktanya apa? Bullshit. Sudahlah, jangan dijual lagi lah hukum kasih yang tidak bisa kalian lakukan itu ya. Siapa satu orang Kristen yang apabila ditampar pipi kirinya ngasih kanan? Bullshit abangku, nggak usah. Kalian percaya ajaran kalian begitu silahkan. Tapi ketika kalian proklamirkan ajaran kalian di depan publik dan itu tidak terbukti, bagi kami bullshit. Nggak usah sok-sokan. Saya juga bisa bilang, saya ini pengasih loh. Saya ini baik sekali loh. Ngapain begitu-begitu di hadapan kami? Tunjukkan saja buktinya. Faktanya tidak begitu. Kalau Anda bilang personal ya iya, bahas diri Anda saja. Anda yang begitu, itu pun belum tentu. Saya kan belum tahu siapa Anda. Jangan-jangan Anda penista agama juga, saya kan nggak tahu. Kalau bicara itu tidak usah mencitrakan diri Anda sebelum kami kenal dengan Anda. Cukup waktu yang menunjukkan siapa kalian. Tunjukkan, kalau Anda memang bukan penista agama dan tidak perlu membela Tuhan Anda, tunjukkan saja sudah. Tapi kalau Anda bilang, kita Kristen, bullshit, kucing. Nggak usah depan kami, sok-sok baik depan kami, nggak perlu. Diskusi saja baik-baik. Sudah kan? Sudah, silakan. Kamu diskusi saja, karena saya lebih senang membahas ajaran ketimbang membahas curhatan kamu. Saya orang itu berbeda-beda orang itu. Maksud saya gini Kak, sangat banyak orang-orang yang menista agama Kristen, termasuk salah satu ustadz yang terkenal di Indonesia ini, sampai dia ngomong di salib itu ada jin kafir. Oh iya, itu salah satu contoh. Pertanyaannya, itu klaim teologi atau klaim dari Kristen? Saya tanya, klaim teologi Islam. Jadi ketika kami mengatakan Yesus bukan Tuhan, kami menghujat. Sementara itu keyakinan kami. Jadi menurut kalian tidak menghujatnya umat Islam itu harus mengikuti doktrin kalian, begitu? Harus mengatakan patung salib itu ada Roh Kudus. Ini namanya apa? Ini namanya kalian tidak toleransi. Ketika kami percaya di patung salib ada roh jin dan setan, karena itu dikatakan di berhala-berhala dalam Al-Quran kami ada setan. Kalian bilang kami menghujat. Berarti isi Al-Quran menurut kalian menghujat. Wah, hebat kali kalian. Giliran kalian percaya Nabi kami Isa terkutuk di tiang salib, Galatia pasal 3:13, kami diam. Kami bilang kalian tidak menghujat. Kalian bilang kalian hebat. Giliran kami mengimani bahwa di patung berhala itu ada jin kafirnya, kalian bilang kami menghujat. Padahal kami diajarkan begitu dalam agama kami. Oh, jadi mengikuti ajaran kami menghujat sekarang. Berarti kalau tidak menghujat itu kami harus ikuti pola pikir Kristen. Menurut Kak Ripa itu yang ada di salib itu jin kafir. Oh iya, di semua patung berhala menurut agama Islam adalah iblis. Menurut agama saya, di semua patung berhala yang disembah oleh manusia itu tidak ada Tuhan dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Tuhan nongkrong di berhala? Masa saya harus mempercayai bahwa di patung salib kamu ada Roh Kudus? Yang dibawa Kristen, kita tidak perlu membela Tuhan itu, nggak perlu membela Tuhan. Nggak usah banyak lip service, brother. Sudah, bukti kamu naik ke sini, kamu sedang membela imanmu yang mengatakan di patung salib ada Roh Kudus. Sementara kami percaya di semua berhala, saya tidak bilang salib kamu aja ya, semua yang namanya berhala itu tidak ada Roh Kudusnya. Karena tidak mungkin Roh Kudus numpang duduk di berhala-berhala. Paham? Itu keyakinan kami umat Islam. Di salib di gereja itu siapa, Kak? Lah, kalau ada orang yang merinding melihat salib, jadi kenapa? Mau dia karena merinding. Dipanggil Tuhan gitu. Oh, karena melihat salib langsung dia merinding karena ada Tuhan di situ. Satu hal yang kamu harus paham ya.
Doktrin agamamu sampaikan kepada orang-orang seagamamu. Paham? Doktrin agama kami sampaikan kepada orang seagama dengan kami. Ustadz Abdul Somad membawakan doktrin Islam kepada orang Islam. Ketika yang ditanyakan salib, bagi kami salib itu berhala. Saya ulangi sekali lagi. Bagi kami patung yang mengidentikan, menuhankan dan dituhankan, disembah, dikuduskan, itu adalah berhala. Ya, patung, bentuk-bentuk lain, bintang, makhluk, apapun itu, tanah, batu, kayu, itu adalah berhala. Karena definisi berhala adalah, mari kita bahas berdasarkan bahasa Indonesia. Ya, bagi saya sebagai seorang muslimah, ingat, bagi saya sebagai seorang muslimah, apapun yang berbentuk yang dikultuskan dan dikaitkan dengan Tuhan, dianggap dipuja, itu adalah berhala. Dalam Islam, berhala adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan. Paham? Disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia. Dalam Al-Quran tertulis, dalam surah Al-A'raf ayat ke-191, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan tangan-tangan manusia. Ini adalah doktrin kami. Kenapa kalian mengatakan kami menghujat ketika kami beriman kepada Islam? Apakah kalian mau menghentikan kami menggunakan agama kami sebagai panduan kehidupan kami? Minoritas saja kalian sudah begini, apalagi kalian mayoritas. Apa nggak kalian hentikan kami nanti sholat di masjid? Ini yang saya ingatkan berkali-kali. Tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka ini yang minoritas akan melunjak. Melunjak caranya apa? Sekarang mereka katakan ketika kita percaya bahwa di patung berhala itu ada jin, mereka marah. Nanti kalau kita katakan bahwa manusia yang digambar itu bukan Yesus, mereka akan katakan kita menghujat. Padahal itu memang bukan Yesus. Jadi ketika kami menyampaikan kebenaran, kami menghujat sekarang. Oknum Parah ini kalian, lama-lama kalian melunjak beneran ya. Berbuat kejahatan seperti meledakkan bom, oknum mana itu, Kak? Kamu tanyalah sama mereka, apa agama mereka dan dari mana dasar mereka menghujat membom gereja kamu? Apa alasan mereka? Coba kamu tanya sama mereka, jangan sama saya, bukan saya pelakunya. Aneh kamu ini. Kalau saya tanya sama kamu, kenapa? Apa alasan pastor memperkodok anak-anak di gereja? Saya tanya. Apa alasan pastor memperkodok? Orang-orang aneh, orang yang buat saya yang kamu tanyain. Berita-berita yang mana? Coba, yuk, tunjuk beritanya. Saya bisa tunjukkan berita kepada kamu. Coba tunjuk beritanya. Saya akan tunjukkan berita yang berimbang ya. Nih, saya tunjukkan kamu berita. Saya minta kamu tunjukkan berita, oke? Buka cam. Saya besarkan kamu buka cam. Jangan cuma beraninya tutup cam tapi banyak cerita. Belum bisa on cam saya, Kak. Belum bisa on cam. Kamu tunjukkan datanya. Bisa saya. Kalian diajak diskusi baik-baik. Nah, Kakak bisa buka kok, bisa lihat kok di situ. Saya bisa on cam. Kamu yang menuduh, saya yang harus bantu kamu untuk membenarkan tuduhan kamu. Enak banget kalian ini oten-oten ya. Menuduh tapi saya yang harus berusaha untuk mencarikan bukti atas tuduhan kamu. Hebat kali kalian ini. Kakak kan nyuruh saya on cam, sedangkan akun saya kamu yang menuduh. Kamu yang menuduh, kamu yang buktikan. Ini kalian ini lama-lama makin kurang ajar ya. Kalian yang menuduh, kami harus carikan bukti untuk tuduhan kalian. Saya menuduh, saya punya buktinya. Contoh ini. Ini contohnya nih. Kalau bicara bawa data sendiri, enak saja. Kamu yang nuduh-nuduh saya, nuduh-nuduh bawa apa? Tiba-tiba saya yang harus tunjukkan datanya ke kamu. Hebat banget kalian ini lama-lama ya. Emang luar biasa kalian ini. Kalau kalian mampu mengerti tentang kasus yang terjadi, harusnya kalian hafal datanya. Jangan saya pula yang nyarikan datanya buat kalian. Enak aja. Saya yang harus tunjukkan data. Nih kamu baca ini baik-baik. nationalokezone.com. Besok kayak saya ya. Kalau saya nanya, makanya perkuat keilmuan kamu biar kamu bisa menuduh orang lain dengan benar ya. Menuduh orang lain dengan benar itu menunjukkan data. Jangan seenak-enaknya saja. Tidak membawa fakta tapi sudah membuat sebuah klaim. Itu memprovokasi namanya itu. Kalau saya membuat sebuah data baru saya klaim. Kamu baca ini nih. Saya minta kamu baca baik-baik. Tenangkan jiwa kamu baca dan lalu kamu simpulkan. Silakan. Densus 88 pelaku teror tak hanya Muslim, Kristen juga ada. Gimana menurut kamu itu?
Itu kan oknum-oknum. Bagaimana menurut Oknum-oknum. ketika sudah Kristen yang dikatakan kamu bilang oknum, ketika Islam bukan oknum. Ah, inilah kalian ini, Tadi kan saya suka-suka bilang kalian oknum. aja hidup. Apa saya bilang tadi Islam? Lah, Saya bilang oknum. kalau memang Kakak simak omongan lalu saya kalau gimana, memang Pak? itu oknum, kenapa saya harus membahas oknum? Penjajahan yang di atas dunia itu oknum nggak? Penjajah yang datang ke Indonesia dan membawa zending. Kamu tahu zending nggak? Misionaris mengkristenkan orang-orang yang ada di Nusantara dengan menjajah. Kamu tahu? Ah, pertanyaan saya, itu oknum atau bukan? Ya oknum. Oke, definisi oknum apa? Ya orang tersendiri. Kalau sudah satu gereja, satu komunitas, satu negara itu masih oknum. Oh bukan. Ya sudah, Belanda itu negara atau oknum? Belanda nggak pernah menyebarkan agama di Indonesia ini. Berarti kamu belum tahu sejarah. Kamu belum tahu sejarah. Kamu ngerti tidak? Belanda tidak menyebarkan Kristen. Oke, mantap. Ini kamu banyak belajar ya, Bang. Banyak belajar sejarah ya. Apa itu zending? Masya Allah. Akhirnya kamu tahu ya di komen saya apa itu zending. Oh my God. Tanah Batak itu. Oh my God. Oke, silakan dibaca abangku ya. Bang, ini Kompas ya. Kalau abang mau marah, marah sama Kompas ya. Abang baca data ini abangku ya. Abang baca baik-baik, silakan. Zending upaya Belanda. Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Itu gimana menurut abang? Setahu saya gak Belanda kok. Oh, jadi ini salah berarti ini nih. Masih Ini perlu salah berarti nih. Anda mau menyelidiki, silakan selidiki dulu ya. Selidiki lagi Bang ya. Saya tunggu ya penyelidikan Anda ya. Habis itu kasih tahu saya ya, biar kami tidak tersesat ya. Biar kami tidak tersesat dan menyalah-nyalahkan sejarah. Silakan selidiki. Saya tunggu ya bahwa ini bukan Belanda. Zending ini bukan produk Belanda ya. Tapi produk orang Minang maksudnya gitu ya. Orang Sumatera Barat ini Zending ini. Ini bukan Zending tapi Zendiang. Kalau ini bukan Belanda tapi orang Minang. Ini Zending ini Zendiang ini orang Minang. Zending upaya Belanda menyebarkan Protestan Indonesia dan Anda bilang ini bukan Belanda. Oh my God. Setahu saya Belanda menjajah Indonesia untuk mengambil. Setahu Anda, pertanyaan saya, Anda tahu dari mana pengetahuan itu? Kalau saya kan, setahu saya Zending adalah upaya Belanda. Tahu dari mana? Dari Republik website yang ditulis oleh Dwina Agustin atau Teguh Firmansyah. Itu saya pengetahuan saya. Pengetahuan Anda tahu dari mana? Dari SD saya diajari guru saya. Di buku mana diajarkan bahwa Zending itu bukan produk Belanda untuk menyebarkan agama Protestan? Siapa yang bilang? Bang, mohon maaf ya. Saya ini adalah seorang muslimah yang sudah terbentuk karakternya untuk harus bersikap keras kepada penghujat. Tapi Anda, saya kasih tempat di sini untuk sama-sama menunjukkan bahwa Anda bicara itu mengerti dengan apa yang Anda ucapkan dan punya pengetahuan tentang apa yang Anda ucapkan. Ketika Anda mengatakan bagaimana dengan teroris bla bla, apa kaitannya dengan tema saya tentang penista agama? Anda lihat kan, saya sedang membahas penista agama. Anda masuk ke sini lalu sok-sokan bilang kita jangan gini. Bullshit saya bilang. Nggak usah kalian depan kami ini. Ini komal saya. Di komal saya ini tidak saya izinkan misionaris untuk memamerkan agamanya yang dan tidak pernah dilakukan itu. Nggak usah masa di komal saya kalian bilang kalian itu orang baik. Bla bla bla. Nggak usah. Karena itu bohong semua rata-rata. Contohnya Mikana dulu. Udah jangan bahas-bahas agama lah. YouTube, tahu-tahu bikin YouTube membahas agama Islam. Udahlah, saya udah 6 tahun menyaksikan kemunafikan orang Kristen ya. Saya katakan kemunafikan orang Kristen saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya 6 tahun kurang lebih. Orang yang mengaku Kristen, kalau kalian bilang oknum ya terserah, tapi mereka mayoritasnya banyak yang naik ke sini justru menghujat agama Islam. Lihat Riva MOW, ya, gitu. Loh mana abang tadi? Kalian kalau seandainya mau berbicara, bawa data ya. Saya tidak terima kalau kalian cuma dari asumsi pribadi kalian. Saya akan benarkan asumsi kalian.
Berhenti ya. Berhenti untuk takut membongkar kejahatan-kejahatan ya. Berhenti takut untuk membongkar kejahatan teman-teman. Karena toh kita akan mati juga kok. Kita akan mati semua kok. Yang pasti itu mati. Setelah mati kita hanya berhadapan dengan amalan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ngapain takut, ngapain khawatir? Halo? Penyembah batu? Nah ini nih. Kalau nggak bisa, pasti begini. Ya kan? Kelihatan. Udahlah, kalau nggak punya data, nggak bisa melawan saya, udah nyerah aja di bawah nonton, tap-tap layar. Ngapain ikut-ikutan diskusi? Saya kan sudah bilang, room saya ini dikelola oleh saya sendiri, yang mana saya sendiri adalah orang yang berusaha mempelajari kajian ilmiah terkait agama-agama dan menggunakan paradigma keagamaan yang sesuai untuk didiskusikan. Jadi kalau kalian punya wawasan silakan, kalau nggak punya ya pulang kampung. Saya nggak butuh orang-orang nggak berilmu yang hanya memprovokasi dengan asumsi liarnya yang nggak jelas. Semangat typing di bawah ya. Semangat typing di bawah buat oten-oten oknum Kristen yang typing di bawah, semangat, saya kasih support. Mudah-mudahan kalian sehat selalu sehingga kalian selalu typing dan meramaikan komal saya. Terima kasih banyak atas support kalian yang menunjukkan kelakuan kalian yang begitu ya. Itu kebanggaan bagi saya. Biar umat Islam sadar bahwa kalian itu hanyalah umat yang lip service. Oten-oten ya. Oten-oten ya di bawah yang menghujat. Alhamdulillah atas penghujatan kalian. Karena tanpa penghujatan kalian saya tidak bisa belajar sabar. Makasih banyak by the way ya. I love you. Semangat lagi menghujatnya. Biar kami bisa menampol kalian dengan kitab kalian. Ya. Biar banyak orang tersadarkan. Oke. Ya. Hunter sepakat keluar. Udah menyerah Hunter. Udah gak sanggup menghujat lagi. Udah gak kuat. Hunter udah gak kuat. Udah capek menghujat. Udah capek menghujat di bawah. Yang naik yang non muslim aja, yang muslim nggak usah naik dulu ya. Saya lagi on fire ya. Saya lagi nggak mau banyak cerita dulu. Kita nggak usah banyak cerita ya. Kita minimalkan untuk berbicara. Kita khusus hadapi para penghujat. Tolong ya umat Islam nggak usah naik. Karena saya khawatir kalian menggunakan diksi-diksi yang tidak sesuai nanti. Ya, gitu tuh. Perhatikan teman-teman. Mereka membahas oknum-oknum. Giliran kita kasih data yang lebih banyak. Ini yang naik, yang Islam kenapa naik? Saya turunkan ya. Ini saya pun tanya dulu. Ini cucianmu 2 bak ini muslim atau non muslim nih? Jangan-jangan oten lagi nih bawa-bawa ini. Halo? Assalamualaikum. Halo Kak. Waalaikumsalam. Ya Bunda, biar kita hadapi penghujat dulu Bun. Ada yang mau disampaikan Bun? Oh, nah, ya udah, enggak apa-apa. Naikin Ada yang Kristen mau aja. disampaikan? Siap Bunda ya. Ya oke. Siap, Semangat Bunda. aja. Ya oke, yang antri saya coba naikin. Ada apa? Kira-kira mungkin ada yang penting mungkin ya. Charles Hutapian, Kristen jangan naik Tuhan Yesus, nggak perlu dibela. Kita mendoakan. Bohong, nggak usah depan kami bohong-bohong. Kalian yang melaporkan Ratu Entok, kok kalian bilang Tuhan kalian nggak perlu dibela. Pret. Ya kalian nilai nih. Oke, aku turunin ya. Kakak-kakak yang misalnya salah yang nggak ada kepentingan naik, nggak ada naik ya. Halo Bu, Iya. Ada yang mau disampaikan? saya cuma mau bertanya Bu. Kamu muslim atau non muslim? Ini non Muslim Bu. Oke, non muslim. Kristen atau Protestan, brother? Katolik atau Protestan? Kristen. Oke, yang kamu tanyakan tentang dunia kristologi atau islamologi? Ya Islam sih, mau pengen nanya ke Islam. Oke, silahkan. Kamu saya kasih waktu bertanya dengan catatan. Saya tidak akan membiarkan ada penghujatan di komal ini. Kalau kamu menghujat agama saya adalah orang yang mampu mengkomparasi menggunakan dalil tertulis dalam kitab kalian. Maka
Apa yang saya lakukan adalah bentuk reaksi dari apa yang telah terjadi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebentar Kak Audrey ya, gantian ya. Ya, oke. Ini Aman. bukan tujuan untuk menghujat, Bu. Saya mau belajar, Bagus. mau belajar. Untuk mencari ilmu ya, Dek. Mau Oke, kalau mencari cari ilmu Uni biarkan di sini, silakan. Untuk mencari ilmu bahwa Islam itu saudara agama saya gitu, Bu. Masya Allah. Oke. Ya, Kalau itu, Bu. kajian ilmu, saya izinkan kamu bertanya di sini sepuas-puasnya, sepuas-puasnya. Kalau perlu kamu dapat kartu VIP dari saya untuk menjadi tamu kehormatan saya every time, every day, my brother. Saya Silakan. mau belajar dari sifat-sifat Nabi Muhammad, Bu. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya mau bertanya tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad gitu, Bu. Oke, kebaikan Amal Nabi Muhammad baiknya. itu banyak. Kalau kita bicara kebaikan beliau dulu terhadap paman beliau yang berbeda keyakinan, beliau masih menyayangi paman beliau ya, dan beliau tidak memaksakan paman beliau yang tidak memeluk agama Islam. Yang kedua adalah kebaikan beliau kepada istri-istrinya. Tidak ada satupun istri-istrinya yang bersaksi bahwa beliau adalah seorang suami yang zalim. Tidak ada. Kalau ada silakan tunjukkan. Yang ketiga adalah bahkan beliau ketika beliau belum diangkat menjadi rasul saja, beliau adalah orang yang terpercaya. Kaum kafir Quraisy saja yang ingin pergi keluar kota menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad percaya. Artinya Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, terpercaya, jujur dan tidak pernah berbohong. Kalau pernah berbohong silakan tunjukkan datanya. Nah, kebaikan beliau kepada siapa lagi? Kepada sahabat-sahabatnya. Betapa beliau banyak mencintai sahabatnya, dan yang paling penting adalah kebaikan beliau terhadap umatnya, di mana beliau selalu mendoakan kami ummati, ummati, ummati. Dan yang paling penting beliau adalah suri tauladan, di mana beliau mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan aturan Islam. Di antaranya adalah seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang mampu menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Dan Nabi Muhammad juga menghentikan perbudakan dengan cara ada hukum sistem dari Islam yang beliau bawa berdasarkan perintah dari Allah, yaitu apa? Ketika ada sahabat yang berbuat salah maka memerdekakan budak, dan pelan-pelan perbudakan akhirnya tidak ada lagi, karena perbudakan adalah sistem yang ada sebelum Islam itu muncul. Begitu, brother. Oh ya, Bu. Boleh bertanya Apa yang lagi, lebih Bu? spesifik yang Anda ingin tanyakan tentang Nabi saya? Silakan. Ya, izin ya, Bu. Ini bukan menuju ke hujat, saya mau ingin belajar aja, Bu. Silakan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Nabi Muhammad itu maksudnya dia seorang nabi atau dia punya orang tua gitu ya, Bu? Beliau yatim piatu. Yatim piatu ya, Bu. Oh, dia bukan dilahirkan sama manusia ya, Bu? Dilahirkan manusia dong. Oh, Kalau Yesus emang nggak dilahirkan manusia, Yesus saja dilahirkan manusia, brother. Apalagi Nabi Muhammad. oh. Soal ini saya sudah gitu kan, Bu, bertanya sama orang-orang yang ini agama Islam gitu kan, Bu. Saya nanya, Nabi Muhammad itu punya orang tua, kata mereka gak, dia lahir dari sebuah cahaya katanya. Saya nggak tahu kamu dapat info dari mana, tapi itu nggak ada. Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia